Narkoba, pangkal kejahatan dan kehancuran. Bagaimana tidak? Narkoba memberikan impian indah yang sesat, sehingga dengan mudah orang terbujuk rayunya untuk meraih impian yang indah sesaat. Dan akhirnya segala cara, segala upaya dilakukan untuk mendapatkan orang tua, guru, saudara, bahkan teman, akhirnya menjadi nyata. Masa depan hancur. Amat disayangkan jika ini terjadi pada generasi di masa depan. Hari ini, Badan Narkotika Nasional Kota Malang akan membahas habis-habisan narkoba di masa pandemi bersama SMPK Koryesu Malang, pemimpin humanis, pemimpin bangsa, anti narkoba. Anak-anakku SMPK Koryesu semuanya yang terkasih, hari ini adalah hari spesial buat kalian semua. Kenapa Bure katakan hari spesial? Karena biasanya kalian belajar materi zat adiktif, kalian belajar materi tentang narkoba, kalian belajarnya dengan Bapak Ibu Guru. Hari ini spesialnya karena kalian akan mendapatkan sesuatu yang beda. Apa bedanya? Karena kalian akan belajar langsung dari sumbernya, ya, langsung dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang, ya. Hadir bersama Bure di sini yang nantinya akan belajar bersama-sama kalian, ya. Ini adalah Bapak Dio Pratama, ya. Bapak Dio Pratama ini adalah staf seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Kota Malang. Selamat datang Pak Dio. Terima kasih Ibu. Selamat bertemu, salam kenal dari saya dan juga dari anak-anak di SMPK Koryesu semuanya. Kalian tentunya sudah tidak sabar ya, ingin menyaksikan sesuatu yang beda dari hari ini ya, untuk pembelajaran tentang narkoba ya dari Bapak Dio ya, karena langsung dari sumbernya ya. Tentunya ada sesuatu yang menarik ya, yang membuat kalian menjadi semakin aktif, semakin mengerti, semakin mendalami materi tentang narkoba ini. Dan yang paling penting adalah kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian. Langsung saja saya akan meminta Pak Dio, silakan untuk langsung memberikan paparan materi tentang narkoba pada anak-anak kita. Silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Katolik Koryesu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru sekalian dan para karyawan sekolah. Senang sekali pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di sini, untuk ketemu secara daring bersama siswa-siswi maupun orang tua mungkin ya, dari anak-anak SMP Koryesu. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit sharing sebelum nanti ada sesi talk show. Kami ingin sharing bagaimana sih keadaan di Indonesia, Kota Malang khususnya saat ini tentang masalah bahaya narkoba. Dan di hari ini kami akan membawakan tema tentang muda, beda, dan bahagia. Tentunya tanpa narkoba. Oke. Untuk maksudnya muda, beda, dan bahagia, nanti mungkin bisa saya jelaskan waktu di acara saja ya. Kita langsung ke materi. Ya, ini adalah biodata singkat saya. Nama saya adalah Dio Pratama HP, SPD. Saya selaku staf seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Malang. Saya lahir di Malang, asli Arema. Tanggal 12 Juni 1993, dan di situ juga tertera nomor HP saya yang bisa dihubungi setiap saat. Kalau mau menghubungi apapun silakan. Dan pendidikan terakhir saya adalah S1 Pendidikan Sejarah dari UM, Universitas Negeri Malang. Ya memang latar belakang saya sejarah, tapi mungkin takdir saya ditakdirkan untuk masuk di BNN.
Dan pengalaman kerja saya setelah saya lulus di tahun 2015, tahun 2016 saya langsung masuk sebagai konselor pasca rehabilitasi BNN Kota Malang. Di situ ada program pasca rehabilitasi, adalah program yang dilaksanakan setelah adanya rehabilitasi kepada para pecandu. Kemudian di tahun 2018 sampai saat ini saya bertugas sebagai staf penyuluh dari Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Malang. Ya, ini adalah sedikit gambaran ya buat teman-teman, adik-adik, kids zaman now. Pastinya sudah nggak asing dengan istilah ini. Dan bisa kita lihat di ciri-cirinya di sini. Yang pertama adalah di depan ramah, di belakang gibah. Kayaknya sudah umum banget ya. Di depan ramah, iya senyum-senyum, tapi di belakang dia tuh kayak gini. Itu banyak banget kayak gitu. Oke. Habis itu nongkrol atau ngumpul sampai lupa waktu, sampai dicariin emak. Itu pun kalau dicari, tapi mestinya dicari kan. Terus hidup hampa kalau nggak punya paket internet atau nggak connect wifi. Paling kalau nggak ada internet cuma buka HP, lihat wallpaper. Di wallpaper fotonya sendiri, bosen, tutup lagi. Habis itu nggak ada WA, nggak ada apa, buka HP lagi, lihat wallpaper lagi, bosan lagi, tutup lagi, begitu seterusnya. Kemudian generasi sekarang ini adalah generasi melek internet. Sedikit-sedikit apa ya, coba sih tak tanya Mbah Google, nah, bener nggak? Ya kan, Mbah Google segalanya kok sekarang. Dan some people bilangnya adalah generasi micin, meskipun sebenarnya ya nggak semua sih. Juga banyak kok anak yang berprestasi, ada akademiknya maupun non akademiknya itu juga banyak. Oke, lanjutnya adalah curhatnya di second account atau stok pakai fake account. Anak sekarang masa akun cuma satu kayaknya ya enggak deh ya. Kalau mau stalking mantan yang udah punya pacar anak sekarang, atau mungkin nge-stalking calon korban, bisa jadi. Dan wacana every week, setiap minggu tuh ada aja rencananya. Hari ini aku mau ke sini besok mau ke sini Itu mesti ada aja acaranya anak sekarang. Nah, ada tren baru diikutin, kalau trennya punah, ikut tren yang terbaru lagi. Ini susah. Kalau misalkan trennya temennya pakai narkoba, terus dia ikut, nah itu yang susah. Kemudian dikit-dikit snapgram, dikit-dikit bumerang. Sekarang tambah lagi dikit-dikit TikTok. Biasanya anak sekarang pasti TikTokan ya. Oke lah. Terus bikin squad dan saling khianat satu sama lain itu sudah hal yang biasa. Ya, memang seperti ini anak sekarang. Coba kita bisa renungkan sih, gimana sih teman-teman sekarang sama temennya? Kayak gini kan? Ya rata-rata kayak gini sih. Nah, ini dia. PlayerUnknown's Battlegrounds, Mobile Legends, Call of Duty, Genshin Impact. Saya pikir anak-anak sekarang pastinya udah tahu sih ini apa aja ini ya. Saya juga kadang tertarik tapi nggak bisa mainnya. Dan ini yang bikin kadang kita lupa waktu loh guys. Sampai lupa makan, lupa istirahat, bisa nge-game terus. Kira-kira kalau udah main kayak gini-gini nih, impian yang selama ini kita bangun pada saat dulu bisa nggak ke depannya tercapai? Bisa dibayangkan sendiri kan gimana kira-kira? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke masalah narkoba. Saya akan memberikan gambaran dari hasil survei BNN bersama Puslidatin BNN RI, yaitu proporsi penyalahguna terbesar berdasarkan kelompok. Pelajar di sini menempati 24% atau sekitar 810.267 orang. Nah, miris juga ya, 24% adalah pelajar, sementara 59% adalah pekerja, 17% populasi umum. Kalau pekerja, mereka menyalahgunakan narkoba karena mereka sudah punya uang, memiliki penghasilan sendiri. Sementara kalau pelajar, kira-kira kenapa sih pelajar atau remaja ini menjadi generasi yang rentan terhadap narkoba? Nah, ini semua karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga di sini sangat
berpengaruh sekali ya teman-teman. Kalau keluarga di rumah nggak harmonis, di rumah sering ada pertengkaran orang tua, terus dia tidak menemukan kenyamanan, akhirnya seorang remaja itu berusaha mencari kenyamanan di luar. Dan itu yang karena kita takutkan jadi salah jalan. Karena faktor keluarga, dia berusaha keluar mencari jalan yang lain untuk menemukan kenyamanan yang lain. Sementara yang faktor kedua adalah faktor lingkungan. Nah, setelah keluar dari keluarga, dia akan keluar ketemu lingkungan yang lain. Kalau lingkungannya bener, itu bagus. Dia bisa dapat motivasi. Tapi kalau lingkungannya salah, udah di rumah dapat masalah, terus habis itu keluar ketemu temennya malah misalkan aku pusing rek. Opo iki lho, gawe iki lho, cek tenang pikiran. Nah, kalau temennya udah ngajak yang kayak gitu itu tambah salah jadinya. Dan yang ketiga adalah faktor diri. Faktor diri ini adalah kalau kita nggak punya kekuatan dalam diri, imannya nggak kuat, gampang goyah, dipengaruhi temen kayak gitu ya otomatis gampang aja guys, langsung kena. Oke. Nah, narkoba. Saya mumpung belum jauh ngomongin narkoba, pasti teman-teman masih mengawang-awang ya, apa bahasa Indonesia, masih membayangkan narkoba itu apa sih sebenarnya. Jadi narkoba itu sebenarnya dari singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Jadi ada 3, narkoba, narkotika, psikotropika, bahan aktif. Contohnya narkotika ini banyak sekali. Di Indonesia kurang lebih ada 269 jenis ya. Rekor ini sebenarnya, tapi tidak bangga sama sekali. 269 contohnya yang kita kenal ya deh. Ada ganja, sabu, ekstasi, putau, heroin, morfin. Itu banyak sekali macamnya. Kalau saya sebutkan saya juga gak hafal, 200 lebih guys. Kemudian ada lagi psikotropika. Ini yang banyak disalahgunakan oleh pelajar juga sih. Obat-obat penenang, obat-obat keras, contohnya psikotropika itu. Kemudian ada lagi bahan adiktif. Ini bahan adiktif ini sebenarnya adalah bahan-bahan atau benda-benda yang ada di sekitar kita yang kalau kita gunakan terus-menerus, kita salah gunakan, itu efeknya sama berbahaya kayak narkotika maupun psikotropika. Contohnya adalah bensin, thinner, miras, rokok, lem. Nah, selanjutnya adalah efek dari penyalahgunaan narkoba, baik narkotika, psikotropika maupun bahan adiktif. Efeknya itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah depresan. Depresan ini adalah menekan sistem kerja otak. Maksudnya kalau kita pakai narkoba jenis ini, jenis depresan, contohnya putau, alkohol, pil penenang atau inhalan atau lem itu, kita tuh kayak jadi lemes, kayak jadi mager, habis itu kayak malas ngapa-ngapain, ngantuk terus. Ini efeknya depresan. Jadi kalau udah pakai narkoba ini bawaannya kayak kayak gitu. Terus yang kedua adalah stimulan, contohnya adalah sabu, ekstasi, dan kokain. Stimulannya adalah fungsinya untuk merangsang kerja otak. Maksudnya adalah kita ini kalau udah pakai, jangan kita, orang kalau udah pakai penyalahgunaan narkoba jenis stimulan, dia tuh nggak punya capek. Kita bisa lihat di TV-TV, artis ya rata-rata, biasanya mereka pakai apa sih? Ya sabu, ekstasi ini kan di Indonesia ini. Yaitu, karena artis itu kadang dari studio A ke studio B, studio C, studio D, mereka tuh butuh stamina yang lebih kan. Sementara kalau pakai sabu atau ekstasi atau kokain ini, mau 2 hari 2 malam nggak tidur pun bisa. Tapi habis itu efek jangka panjangnya, kembali lagi otak kita nanti yang rusak. Yang ketiga adalah halusinogen. Dari namanya udah kelihatan ya, halu. Jadi orang kalau udah pakai ganja, pakai LSD ini jadi kebanyakan halu. Orang halu itu gimana sih, kalian pasti tahu ya. Kebanyakan ngayil terus. Oke. Nah, ini adalah video dari ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkoba. Seringkali kita tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita adalah pengguna narkoba. Makanya, kita harus tahu ciri-cirinya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Hah? Mau tahu? Makanya, tonton video yang satu ini. Ada beberapa perubahan fisik yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama,
Jika dulu kamu punya teman yang badannya sehat kayak gini, terus badannya jadi kurus kayak gini, matanya merah kayak gini, nafasnya pendek kayak gini, dan bau badannya menyengat kayak gini. Anjir bau. Bau busuk. Itu orang pasti pengguna narkoba. Ya, kecuali kalau misalkan dia suka begadang, terus kebetulan jadi kurus, jadi matanya merah juga, dan kebetulan dia juga bau badan, jadi ya kasihan juga sih kalau dicurigain. Coba next. Selain ciri fisik, kita pun bisa melihat perilaku seorang yang seperti ini. Pertama, nafsu makannya berubah menjadi tidak teratur. Kadang berlebihan, kadang ya dia nggak nafsu makan. Yang kedua, aktivitas tidurnya akan terganggu. Yang ketiga, akan sangat sulit bagi ia untuk berkonsentrasi. Conceding a goal like that. Fortuitous as it may. Oh, that's an own goal! Balik, mana? It's gone in, and it's... Interesting move that. Good inroads into enemy territory, but no joy. Yang keempat, dia akan berubah menjadi seseorang yang ya emosian lah. Agak kayak cewek-cewek PMS gitu ya. Mana? Terus kunaon naon belang? Ya kumaha urang weh. Senal-senal urang, nu meuli-meuli urang, make duit urang lain make duit maneh. Sia dengan yang sarikeun. Main kartu deui. Yang kelima, pergaulannya akan berubah drastis. Yang asalnya kayak gini, jadi seperti ini. Balik. Ya, beak saya beak. Cuma naik pisan, Bro. Saya teh mah rasa teh gitu ya. Puja kerang ajaib. Dan semua itu akan berujung dengan kebutuhan uang yang semakin lama semakin bertambah. Ya, kalian tahu lah buat apa. Jang. Aya naonna? Iya. Boga 2.000 teh? Aduh, tega dua. Aya lagi ieu 5.000. Mana 5.000 tuh. Oh, urang mung nyaho pokona 2.000, urang butuhna 2.000. Eueuh deui ah. Lamun 5.000 urang eueuh pulanganna. Ah, kieu we atuh. 1.000 sawios ah. Sar. Sawios tuh. Geus bae 1.000 lah. Ya atuh. Balik. Ya, nuhun ah. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, udah gawat ya urusannya. So, apa yang harus kita lakukan? Sebelum semua itu terjadi, ajak orang-orang terdekat kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, kayak olahraga, atau mungkin ajak ngaji, atau mungkin kalian bisa jadi seorang YouTubers. Kayak gue, nggak keren sih sebetulnya jadi YouTubers. Tinggal ambil kamera kalian terus rekam hal-hal positif yang kalian suka. Tunjukin bahwa kalian adalah orang-orang yang berguna bagi sekitar. Yo, kita lagi ada di Musdai. Kita lagi cari makanan buat berbuka puasa nanti. Banyak banget nih gorengannya, ada combro, bakwan. Kalau di Bandung mah bala-bala ya. Ini berapaan satunya? Ya, 5.000 tiga. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung. Daripada kalian ngedrugs, mendingan kalian tonton video info BDG di sini. Dan kalau misalkan mau subscribe di sini nih. Atau kalau misalkan kalian lagi hilaf, kalian bisa cek video gue di sini nih, di Gabenting Si Channel. Terus ya bisa subscribe di sini. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu info apa aja tentang BNN, bisa klik di sini. Oke? Dan say no to drugs. Oh iya tambahan, kalau kalian pengen jadi YouTuber tapi kalian masih bocah dan isi kontennya ngomong kasar, mendingan jangan aja deh daripada bikin malu orang tua. Oke. Dari video tadi udah bisa dilihat kan teman-teman. Itu ciri secara garis besar aja sih. Mulai dari mata merah, terus makan nggak teratur, istirahat nggak tenang. Yang awalnya badannya sehat terus jadi kurus. Itu ciri-ciri aja sih secara garis besar.
Nah, kita masuk ke dampak dampak kesehatan yang dialami oleh penyalahguna narkoba. 46% selera makan berkurang. 34% rasa mual berlebihan. 31% rasa lelah berkepanjangan. 30% rasa sesak di dada karena narkoba ya, bukan karena pacar atau diputusin gitu. 23% rasa sakit pada ulu hati. 25% karena kejiwaan dan depresi. 16% menyebabkan sakit paru-paru, 15% HIV AIDS, 15% sakit syaraf atau sendi, dan 9% hepatitis C. Oke, jadi dari sini bisa kita lihat kan dampaknya itu selain dari kesehatan, ternyata juga dari segi psikis juga. Kejiwaannya akan berpengaruh, dia akan sering depresi juga, itu pasti. Selera makan juga akan berkurang, rasa mual berlebihan, banyak sekali, dan paling berbahaya ini ada HIV AIDS, ini juga sangat berbahaya kan. Oke, nah sebenarnya orang yang menyalahgunakan narkoba itu nggak serta-merta tiba-tiba langsung kita pakai. Itu semua ada tahapannya. Yang pertama ada tahap coba-coba. Tahap coba-coba ini bisa ditawari, dipaksa, atau mungkin dijebak. Pengalaman kami biasanya ada anak pelajar itu mereka katanya dijebak ya. Jadi waktu ngopi, terus di kopinya sama temennya ternyata dicemplungin. Bahasa Indonesia dicemplungkan. Ya itulah. Dimasukin pil, salah satu pil jenis narkoba. Jadi kalau dia itu temennya nggak tahu dimasukin itu, terus diminum kopinya. Nah si anak ini loh kok enak kopinya, mau. Akhirnya dia akan tertarik. Akhirnya nyoba terus dikasih pil itu, dan ternyata adalah pil yang dimasukkan dalam kopinya. Sampai akhirnya dia merasakan enak. Akhirnya jadi naik lagi tahapannya ke penggunaan sosial atau rekreasional. Maksudnya saat ketemu temen-temennya itu akhirnya dia pakai lagi. Nah kalau seminggu sekali dia pakai ketemu temennya, otomatis ketemu temennya dia akan pakai terus. Nah kalau sudah kayak gitu dia merasa nyaman dengan obat-obatan itu, narkoba itu. Pada saat hatinya lagi galau, lagi kusut, lagi cemas, lagi depresi karena masalah rumah atau masalah yang lain, pelampiasannya itu yang bikin mereka malah setelah nggak menemukan kenyamanan, dia berusaha pakai lagi itu, pakai obat-obatan itu. Karena dengan pakai narkoba mereka merasa dirinya menjadi lebih tenang, padahal sebenarnya itu malah merusak dirinya sendiri loh. Itu situasional, udah tahap ketiga. Jadi setiap dia ada masalah dia pakai. Dan kalau sudah kayak gitu, lanjutnya adalah penggunaan intensif. Sudah berulang-ulang. Kalau sudah berulang-ulang, akhirnya ketergantungan. Kalau kita nggak pakai, rasanya kayak kalau orang nyebut itu sakau. Sakit karena engkau. Bukan ya. Jadi sakit karena narkoba itu namanya sakau. Itu badan kalau teman-teman yang para penyalahguna dulu bilang, kalau pakai putau ya khususnya, dia kalau nggak sampai berhenti nggak pakai putau itu, kena air dikit itu badannya kayak ditusuk-tusuk jarum. Rasanya kayak, saya nggak mau bayangin juga. Ya pakai sakit gitu lah ya. Baiklah, kira-kira dari itu semua tadi apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa terhindar dari yang namanya narkoba? Kita punya tips namanya siap. Ini kayak kata-katanya YouTuber terkenal seantero Asia. Ya. Tapi kita ambil istilahnya itu untuk hal yang positif kok. Kita ambil siap. A yang pertama adalah aman. Maksudnya adalah kita itu harus bisa memilih pergaulan yang aman. Jangan sampai kita tuh ikut-ikutan temen yang nggak bener, akhirnya kita jatuh ke lubang hitam, jadi salah kan. Jadi harus benar-benar bisa memilah-milah pergaulan dan teman. Kemudian sehat. Kita harus benar-benar menjaga pola hidup sehat. Makan teratur, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Dan saat pandemi ini kita harus bisa 5M sekarang ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Itu sehat. Habis itu yang ketiga adalah I, yaitu iman. Kita tuh harus punya keyakinan. Setiap ada masalah tuh jangan kita curhat sama temen yang gak bener, kita curhat sama Tuhan yang Maha Esa kan. Kita harus punya keimanan yang kuat biar kita gak tergoda sama hal-hal yang negatif.
Kemudian yang keempat adalah A, yang kedua anti. Kita tuh harus anti, bener-bener anti ke narkoba. Jangan sampai ada temen yang nawari kita, oh ya wes, anti jangan gitu, apa masa masih mau terpengaruh. Habis itu positif. Maksudnya positif adalah kita harus bisa berpikir positif dan lakukan hal-hal yang positif. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang positif, akhirnya kan kita nggak akan terpengaruh, terpikirkan untuk pakai yang nggak bener itu tadi kan. Oke, itu tadi adalah tips dari kami. Siap, ini harus teman-teman ingat-ingat bener-bener loh ya. Dan nah, itu tadi mungkin sedikit materi pengantar dari kami sebelum nanti kita lanjut ke sesi talk show. Terima kasih. Begitu anak-anak ya materi dari Pak Dio ya, dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang ya. Tentunya ada sesuatu yang menarik dari materi yang dipaparkan oleh Pak Dio tadi ya. Bagaimana tidak menarik? Judulnya saja muda, beda, dan bahagia ya, tanpa narkoba ya. Pak Dio, Ya, Bu. dari yang Pak Dio paparkan tadi, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul ya, yang ingin saya sampaikan. Ya. Ya, melalui saya akan saya sampaikan beberapa pertanyaan. Ya, silahkan Ibu. Untuk yang pertanyaan yang pertama, karena saat ini kan masa pandemi, Ya. ya Pak Dio ya, apakah ada perbedaan perkembangan narkoba saat pandemi dibandingkan dengan sebelum pandemi? Bagaimana Pak Dio? Ya, jadi berdasarkan data ungkap kasus Polresta Malang bersama BNN sebenarnya nggak berbeda jauh sih Bu. Cuma di tahun 2020 kemarin ya ada penurunan sedikit banget. Hanya ada penurunan sedikit dan nggak signifikan, malah kecenderungannya di saat pandemi bandar atau pengedar itu seperti memanfaatkan situasi. Jadi kan aparat lagi disibukkan dengan penerapan protokol COVID, jadi mereka berusaha masuk di celah-celahnya itu. Jadi sebenarnya tidak berbeda jauh, sama saja. Karena modusnya kan juga macam-macam juga. Iya. Begitu ya Pak ya. Apa bisa dikatakan malah semakin memungkinkan untuk semakin berkembang? Ya, sebenarnya mungkin saja karena mereka akan menggunakan berbagai macam cara lagi di antara. Tambah berat ya Pak ya. Tugas dari BNN ini tambah berat ya. Ya, itu tantangan bagi kami. Terutama untuk anak-anak kita. Nah, ya, benar sekali untuk menyelamatkan generasi penerus, Ibu. Berikutnya Pak, kalau Ya. tadi saya melihat dan mendengarkan paparan dari Pak Dio ya, kecenderungan anak-anak untuk terjun akhirnya terlibat terjerat oleh narkoba itu. Umumnya mereka itu kan coba-coba, Ya. ya Pak. Padahal mereka itu di sekolah dapat ya. Kemudian orang tua juga tidak henti-hentinya, ya seperti itu. Kemudian dari media massa, media sosial ya, bagaimana gerakan anti narkoba ya, apalagi itu juga disampaikan pada saat Hari Anti Narkoba ya sedunia, itu juga disampaikan. Kira-kira apa sih Pak ya yang membuat anak-anak itu kok tetap aja coba sih ya, itu apa Pak menurut yang selama ini Pak Dio alami? Ya, sebagai penyuluhan dari Badan Narkotika. Ya, jadi sebenarnya ini jadi pengalaman saya waktu jadi konselor tahun 2016-2017 kayak saya ketemu langsung dengan klien, kami nyebutnya klien. Anak-anak itu klien yang menyalahgunakan narkoba. Dan rata-rata kembali lagi 3 faktor tadi. Mereka tuh pada awal memang sudah tahu narkoba itu bahaya. Tapi pada kenyataannya waktu kita gali, kita kan konseling mereka. Kenapa sih kok kamu sampai pakai? Rata-rata ya itu masalah di rumah. Itu jadi faktor nomor 1. Faktor keluarga. Jadi di rumah itu kebanyakan dari klien kami kehidupan keluarganya nggak harmonis. Orang tuanya sering bertengkar di depan anak-anaknya itu. Jadi anak ini merasa kurang diperhatikan juga oleh orang tua, dan itu yang membuat mereka akhirnya berusaha mencari di luar, mencari kenyamanan di luar, perhatian di luar. Nah, kalau sudah kayak gitu, dan dari pengalaman kami juga, mereka itu akhirnya malah ketemu teman yang salah. Karena pengaruh lingkungan itu kuat sekali ternyata Ibu. Lingkungan itu sangat kuat, jadi oke lah. Jadi kayak yang saya bilang tadi waktu paparan, mereka ada yang bilang waktu ngopi itu dijebak, terus akhirnya dia merasa nyaman.
Terakhirnya dia pingin coba lagi daripada di rumah mikirnya gitu, oke lah ikut teman-temanku aja enak, bisa santai, bisa happy. Rata-rata mereka kayak gitu, sudah tahu padahal bahayanya. Itu jadi makanya akhirnya kita adakan konseling itu biar kita menggali kenapa sih mereka kok sampai pakai kayak gitu, padahal udah tahu bahayanya. Akhirnya dari situ kita berusaha bangun motivasi mereka, kita sadarkan mereka, kita tuntun mereka untuk hal-hal yang positif lebih lainnya itu. Begitu ya. Iya, Bu. Kalau saya boleh tahu Pak, sistem konseling yang dilakukan Iya. Bapak terhadap klien ini Iya, tadi ya, klien dalam arti klien ada anak-anak kita, itu teknisnya bagaimana Pak? Ya jadi di BNN Kota Malang ini ada psikolognya Ibu. Ya jadi kan orang yang rehabilitasi nggak serta-merta langsung dirawat inap mungkin. Jadi rehabilitasi sendiri sebenarnya ada dua. Rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Untuk konseling ini juga ada di rehabilitasi rawat jalan. Jadi untuk di BNN Kota Malang kita menyelenggarakan rehabilitasi rawat jalan melalui konseling selama 8 sampai 10 kali pertemuan. Yaitu seperti tadi yang psikolog kami akan menggali latar belakang kenapa klien ini pakai narkoba, terus kira-kira apa penyebabnya, dan dia berusaha membangun jati diri, memotivasi lagi biar klien nggak sampai pakai lagi itu. Apakah hasil konseling yang dilakukan Bapak Dio ya selama ini itu keberhasilan pada klien itu kira-kira berapa persen Pak? Kalau seberapa persen ya termasuk lebih bagus lah Ibu, karena setelah rehabilitasi masih belum berhenti, masih ada namanya program pasca rehabilitasi seperti saya tadi. Jadi habis rehabilitasi selesai, klien-klien itu kami kumpulkan lagi untuk kami berikan pelatihan, kami berikan keterampilan. Jadi setelah mereka selesai rehab, mereka nggak kembali ke lingkungan, tapi mereka akan memiliki keterampilan bisa mereka manfaatkan, misalkan untuk menambah penghasilannya, untuk yang bekerja, untuk anak siswa bisa jadi hobi baru. Itu ada di program pasca. Jadi kita nggak serta-merta habis rehab dicul, enggak, tapi kita masih tetap pengawasan, ada pemantauan, home visit juga ke rumah juga. Kira-kira berapa lama Pak selama ini yang selama ini sudah ditangani oleh Pak Dio? Pasca rehab itu, pasca rehab itu bisa berbulan-bulan juga, karena kan itu terus-menerus juga. Jadi nggak sampai berhenti. Gitu. Apakah dari klien itu sendiri bisa mengikuti selama ini pasca rehabilitasi? Iya, selama ini bisa sih Bu. Karena kan kita juga pendekatannya secara humanis pastinya. Jadi biar mereka nggak terpaksa gimana caranya, terus mereka juga merasa seneng dan nyaman. Makanya mereka ya bisa ikut kita. Mereka merasakan lebih baik. Ya, itu yang diberikan oleh BNN untuk anak-anak. Betul sekali. Pak, tadi saya tertarik juga melihat slide yang Bapak tampilkan, yang juga mungkin digemari oleh anak-anak masa sekarang ini, yaitu tentang game online. Game online, game online. Kalau saya melihat game online, yaitu ya anak-anak kita sekarang ini, terutama pada masa pandemi ini, mereka itu kecenderungan untuk bermain game itu juga meningkat, meningkat semakin tinggi. Kira-kira Pak, menurut Pak Dio, apakah kecenderungan mereka untuk terus-menerus bermain game tanpa henti, kadang tidak tidur mereka sampai tidak tidur seperti itu, apakah itu juga termasuk ketergantungan narkoba ini Pak, kalau menurut Pak Dio? Ya tentu saja Bu, tentu saja sama. Jadi namanya narkoba, terus game online atau medsos itu kalau udah ketergantungan tuh namanya adiksi atau ketergantungan atau kecanduan. Itu sebenarnya istilah adiksi itu pengertiannya penyakit otak yang menyerang biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Jadi meskipun game online dan medsos itu juga sama, mereka kan juga menyerang kondisi fisik kita, psikis dan juga sosial. Contohnya kalau dari segi biologisnya, anak yang main game terus udah sampai lupa waktu, dia pasti tidak mikir makan, kapan waktu makan dia akan lupa, istirahatnya akan kurang, otomatis fisiknya akan terpengaruh, nggak sehat. Tapi itu dari segi psikis, ya semua pada tahu game itu kan ada level-levelnya Bu, contohnya ini. Dari level 1, level 2, dan itu orang itu akan penasaran. Belum lagi kalau nanti ada turnamennya. Nah, ada turnamen mabar kan sekarang namanya. Itu bikin mereka akan semakin di dalam pikiran itu, aduh nanti waktunya ini, nanti waktunya main. Kan ada jadwalnya sendiri kadang itu. Nah, itu yang
bisa mempengaruhi kondisi psikis yang dipikir cuma main terus. Tuh, terus dari segi sosial. Nah, kalau dari segi sosial ini ya bisa dilihat di mana-mana orang kalau udah pada main HP gini, udah nge-game, di sekitarnya ada apapun kan nggak Sudah tidak peduli lagi. iya, nggak peduli sama sekali, dia akan acuh sama lingkungan sekitar. Itu contohnya. Jadi sama saja dengan narkoba. Sama saja, ya. saja. Narkoba pun juga seperti itu. Seperti itu. Apakah penanganan untuk hal-hal yang kecanduan dengan game ini, apakah itu juga akan nantinya akan ditangani oleh BNN ataukah ada trik khusus untuk menangani seperti ini? Kalau BNN kan sebenarnya khusus ke narkoba Ibu ya. Tapi dalam segi setiap kita penyuluhan seperti ini dan maupun konseling itu, kita juga akan tanamkan ke anak-anak. Jadi istilahnya ajakan sama himbauan lah bahwa game online dan terlalu medsos yang berlebihan itu sebenarnya sama kayak narkoba. Kalau bisa anak-anak ya jangan sampai kayak gitu. Sampai seperti itu. Ya. Berarti kalau masa pandemi ini, kalau bisa saya katakan kecenderungan anak untuk terjerat narkoba itu tetap sama saja ya Pak ya, karena mereka beralih ke game online. Iya, sama saja. Efeknya juga sama seperti yang Pak Dio sampaikan tadi. Iya. Dan malah kan kalau anak sekarang kebanyakan di rumah. Di rumah. Setelah jam sekolah selesai, mereka bisa main kemanapun. Iya. Dan kita nggak tahu mereka waktu main tuh ngapain. Nah, itu kalau di sekolah kan kita dulu bisa sering kontrol. Kita kan sudah kerjasama dengan beberapa sekolah, kita kontrol ke sekolah seperti itu. Berbahaya sekali ya Pak ya, dan sepertinya itu merupakan tantangan juga bagi kami orang tua, kami peserta untuk yang menghadapi peserta didik dia di sekolah yang saat ini di rumah ya, itu juga tantangan betul buat kami ya. Gitu. Pak Dio, tadi juga Pak Dio sekilas tadi dalam menyampaikan paparan juga memberikan ciri-ciri ya, ciri-ciri anak-anak yang terkait dengan narkoba. Mereka menggunakan narkoba ya, entah itu masih masa awal ya, masa tengah. Untuk kami para pendidik, kira-kira itu ciri-ciri anak yang bagaimana ya Pak ya, yang bisa kami tahu, oh anak ini pakai narkoba gitu. Kalau mungkin kami berhadapan ya saat tatap muka dengan pembelajaran, mungkin kami bisa ya sedikit dengan apa yang kami miliki, apa yang kami sudah pelajari ini. Tapi kalau saat pandemi seperti ini ya Pak, apa yang bisa Bapak berikan pada kami sebagai pendidik juga sebagai orang tua ya bagi anak-anak kami? Ya, kalau di saat sebelum pandemi sih kita juga biasanya memberikan penguatan ke guru, memberikan edukasi informasi ke guru bahwa untuk mendeteksi anak itu seperti ini. Tapi kalau di pandemi kayak gini yang sangat berperan adalah orang tua pastinya ya Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti sekolah yang pernah kami kunjungi. Jadi sekolah aktif ke rumah. Sekolah aktif ke rumah untuk mengontrol anaknya benar di rumah apa enggak sih, orang tuanya tahu apa enggak sih. Seperti itu. Jadi kalau untuk di masa pandemi sih yang paling penting, paling vital ya dari keluarga sendiri, Bu. Dari keluarga, dari orang tua ya, Pak. Ya. Kalau pengalaman kami lagi. Pengalaman kami sebelum pandemi, Bu. Sebenarnya untuk mendeteksi anak yang menyalahgunakan atau tidak itu bisa dilihat dari tingkah pola perilaku. Jadi ada anak yang biasanya ceria, terus tiba-tiba kok dia jadi murung, jadi dari pendiam teman. Atau begitu sebaliknya, anak yang biasanya diem manut kok tiba-tiba ceria, berlebihan, aktif. Nah itu kadang juga bisa jadi indikasi meskipun tidak sepenuhnya, tidak semua. Akhirnya menuju ke narkoba. Nah itu. Kalau misalkan pada masa pandemi, apakah bisa saya katakan bisa jadi dari hasil belajar mereka ya yang menurun, apakah itu juga bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa mereka juga menggunakan narkoba ya Pak ya? Ya bisa saja sebenarnya Bu. Cuma kan untuk menentukan itu semua tidak serta-merta berdasarkan tiba-tiba siswa prestasi menurun, karena kan mereka kadang siswa kan penerimaannya secara langsung dengan daring kan beda juga. Kadang kan juga kayak gitu. Tapi juga gak menutup kemungkinan karena mereka di rumah ternyata kalau sudah selesai jam sekolah pakai narkoba sehingga waktu pelajaran gak nyambung. Bisa jadi seperti itu ya, tapi paling tidak ya kami untuk yang Bapak Ibu guru kami di sekolah ini memang
harus terus waspada. Betul sekali, Ya, Ibu. harus terus waspada. Kami seperti tadi kata Pak Dio, ya, kami melakukan kunjungan Ya. ya untuk melihat bagaimana progres perkembangan mereka ya selama masa pandemi dalam Iya. proses pembelajaran ini. Pak Dio, kalau kami boleh tahu juga jenis narkoba apa yang selama ini sering digunakan oleh Nah. anak-anak kita ya? Ya. Jadi dari kasus yang selama ini kami temui paling kebanyakan adalah pil double L atau anak-anak kenalnya mungkin pil koplo. Pil koplo, rokok, miras itu banyak banget. Dan Tadi Pak Dio menyebutkan rokok. Kalau saya boleh langsung masuk nih pada kayak rokok elektrik ya Pak ya, Ya. rokok elektrik itu juga kan dijual bebas. ya, itu. rokok elektrik sama rokok sebenarnya sama saja, Bu, sama iya. saja. Malah kadang ada yang liquidnya itu nggak ada bea cukainya, itu juga malah bahaya. Biasanya mereka menyusupkannya di situ. Sekarang macam-macam modusnya, Bu. Berarti Tuh. yang kira-kira yang sering digunakan oleh anak-anak kita, kalau tadi dampak ya efek dari yang ditimbulkan oleh Iya. anak-anak tadi kata Pak Dio kan ada yang bersifat stimulan, Iya. ada yang bersifat depresan, ada yang bersifat halusinogen. Nah itu kira-kira yang mana Pak yang umumnya terjadi? Umumnya pada yang anak-anak depresan kita? nih, Bu. Depresan. Iya. Jadi ini contoh kasus lagi. Iya. Kami pernah ke salah satu sekolah di Kota Malang. Jadi sekolah itu menghubungi kami, Pak, permisi, di sekolah kami ada beberapa siswa yang terindikasi menyalahgunakan narkoba jenis ini. Sampai akhirnya kita minta, oke, nggak apa-apa, kita akan tangani, tapi kita minta semua siswa yang bermasalah di sekolah, misalkan dari absensinya, bolos atau pelanggarannya, itu kita minta kumpulkan, Bu. Jadi saat itu kita minta kumpulkan mereka plus orang tuanya dalam satu ruangan, dan jumlah waktu itu puluhan. Ini sebelum pandemi, Bu. Okay. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi, 2019. Ya. Itu kita kumpulkan satu ruangan, dari puluhan anak, kita pancing mereka, anak-anak itu di depan orang tuanya. Siapa sih di antara kalian yang pernah pakai narkoba? Ini untuk kita mendeteksi saja sebenarnya. Kira-kira berapa persen? Dan ternyata 75% mereka angkat tangan. Orang tuanya sampai nangis di depan kita itu, Bu. Karena anak yang biasanya di rumah diem manut ke orang tua, ternyata mereka yaitu sudah rata-rata mereka pakai rokok, miras dan pil. Termasuk jenis depresan itu. Iya, depresan. Dan bahkan anak SD, mohon maaf Ibu, anak SD sekarang di Kota Malang pun untuk bikin oplosan itu pinter loh. Saya sampai kaget. Loh kok bisa kamu? Itu ya memang sekarang lingkungan juga, Bu, itu karena lingkungan. Betul sekali. Karena lingkungan itu dasarnya biasanya anak itu baik ya. Ini. Tapi kalau dia tidak kuat dengan prinsipnya, ya mereka juga mudah sekali terpengaruh. Karena lingkungan itu besar sekali pengaruhnya bagi anak-anak kita ya. Semua kembali lagi pada si anak ini tadi. Pak Dio, menghadapi seperti tadi di suatu sekolah aja ya bisa sampai sekian persen ya mengalami anak-anak yang menggunakan narkoba. Kira-kira apakah Pak Dio di BNN ini di Kota Malang ini punya program untuk anak-anak kita di sekolah gitu. Kalau kami boleh tahu program apa saja ya Pak ya, misalkan kalau memang ada itu untuk terutama untuk anak-anak kita gitu. Apa saja Pak? Jadi ini saya bagi jadi sebelum dan setelah pandemi gitu ya. Sebelum dan saat pandemi gitu ya. Kalau sebelum kita bisa banyak Ibu ya sebenarnya. Kalau sebelum itu seperti yang program rutin kami seperti ini, penyuluhan. Cuma bedanya waktu sebelum pandemi kan kita bisa ketemu secara langsung dengan anak-anak. Itu penyuluhan. Selain itu kita juga membentuk satgas Ibu. Satgas anti narkoba. Dari yang isinya adalah para siswa yang memang mereka itu tertarik dan tergerak hatinya ikut membantu kami menjadi kepanjangan tangan BNN di sekolah. Jadi setiap ada informasi narkoba yang baru, terus informasi apapun tentang misalkan di sekolah ada kasus, mereka akan secara aktif berkoordinasi dengan kita. Jadi kita kan BNN jumlahnya cuma sedikit Bu orangnya. Oh berarti satgas itu yang di sekolah itu satgas memang, itu siswa sendiri. Siswa sendiri, ya. Dengan pembinanya dari guru biasanya. Jadi itu sebelum pandemi. Tapi kalau setelah pandemi kita hanya bisa ketemu secara daring. Ya kita seperti ini talk show. Pernah kita juga bikin program talk show dengan mengundang namanya YouTuber. Dia YouTuber tapi dia juga punya nama. Jadi kita berusaha memancing orang tak akan tertarik melihat kita. Terus kita juga membuat lomba. Tahun kemarin kita bikin lomba. Gitu, ya.
dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika, kita bikin lomba membuat video pendek bagi pelajar. Dan saat itu tuh peserta juga banyak. Jadi mereka kan kita arahkan daripada mereka di rumah nanti setelah jam pelajaran kelunturan-keluntur gak jelas. Ya, betul. Kita bikin karya berupa video seperti itu. Itu ya Pak Seperti ya itu. program-program. Iya. Bagaimana anak-anak? Siap ya menjadi satgas ya, satgas anti narkoba di sekolah kita ya. Ya. Ini masukan sekali ya, masukan sungguh dari Bapak Dio untuk kami semua yang saat ini ada di SMPK SMPK Korea Korea. Sumanang ya gitu. Pak Dio, kalau tadi Bapak sudah punya program ya, gitu program. Kira-kira kami itu sebagai tadi juga Pak Dio juga menyampaikan bahwa peran orang tua itu penting sekali, terutama di masa pandemi ini. Apakah Pak Dio punya usul atau saran ya buat kami supaya kami itu bisa membentuk satu kerjasama dengan orang tua ya? Bagaimana bentuk kerjasama yang bagaimana ya Pak ya menurut Pak Dio supaya kami itu bisa menyelamatkan ya, bisa melakukan tindakan pencegahan bagi anak-anak kami ya, tindakan preventif supaya anak-anak kami itu juga bebas dari narkoba. Ya, berdasarkan dari pengalaman kami lagi Bu, biasanya sekolah-sekolah itu lebih ketemu orang tuanya itu kan pada saat pengambilan rapat atau semesteran itu ya. Nah itu momen-momen seperti yang benar-benar harus kita manfaatkan. Jadi pada saat wali kelas atau sekolah bertemu dengan para orang tua siswa, mereka biasanya mengundang kami dari BNN Kota Malang untuk memberikan informasi dan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya peran orang tua di dalam pencegahan. Jadi karena kalau di sekolah anaknya udah mendapat aturan yang tegas, terus aturan udah tertulis pelanggaran. Tapi kalau ternyata di rumah anaknya orang tuanya kurang aware, jadi percuma juga. Makanya kita berusaha akan mensinkronkan itu semua itu. Itu ya Pak ya. Berarti yang diedukasi ini orang tuanya. Iya, orang tuanya. Anak sudah ini ya di sekolah ya, mungkin juga banyak yang diberikan, tapi kalau orang tua juga tidak mendapatkan edukasi secara jelas dan tepat yang penting di sini ya. Kadang hanya sepotong-sepotong ya, yang tepat ini juga percuma juga. Kalau untuk masa pandemi ini bagaimana Pak? Kalau di masa pandemi sama seperti itu tadi Bu, kita juga bisa hadir pada saat itu secara online. Cuma ya mungkin dari pengalaman sekolah yang saya sebutkan tadi dengan kunjungan atau mungkin komunikasi yang terus menerus dengan orang tua siswa itu juga sangat membantu tentunya untuk mendeteksi pencegahan itu. Memang masa pandemi ini memang yang paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi. Hanya komunikasi utama itu kami harus dengan orang tua. Iya. Pak Dio, seandainya ada meskipun kami tidak berharap ada, atau mungkin siapa saja yang saat ini terkena narkoba, kami harus bersikap bagaimana? Ya, pada dasarnya mereka ini adalah orang yang patut kita selamatkan Ibu. Jadi kami menekankan jangan sampai mereka itu kita jauhi. Kita harus tetap bisa merangkul mereka. Bahkan kalau bisa kita harus memotivasi mereka. Misalkan ajak mereka untuk bisa lebih terbuka ke kita. Misalkan ke temen ya, kita harus bisa mengajak temen tuh dekat ke kita, dan kita mempengaruhi yang baik. Atau mungkin kalau lebih bagus lagi, kalau temennya udah memang terjerat ke narkoba, ayolah kita ajak ke BNN. Karena di BNN itu nggak pakai kekerasan kok Bu. Nggak pakai kekerasan. Di BNN artinya kita layani secara humanis. Kita akan membuat mereka nyaman sehingga mereka benar-benar mau menyampaikan apa yang mereka rasakan sampai mereka bisa pulih kembali. Berarti BNN terbuka ya Pak ya? Terbuka. Untuk anak-anak kita yang misalkan ingin sekedar curhat mungkin ya. Boleh. Curhat tentang bagaimana apa yang mereka sudah alami. Mungkin yang saat ini sedang coba-coba coba-coba. Kemudian dengan adanya acara ini ya, dengan adanya Pak Dio hadir memberikan penjelasan pada kita semua. Mungkin anak-anak juga punya keinginan, coba sih berkunjung ke. Boleh, silahkan. Ya. Silahkan anak-anak ya yang ingin mendapatkan, mungkin juga ingin mendapatkan suatu pembelajaran baru. Bisa. Ya, itu mereka mungkin tidak menggunakan, tapi
saya kok rasanya kurang sreg ya, Yeah. kurang puas waktu karena ini diadakan secara Online, online ya. Mungkin ingin mereka menanyakan langsung pada Pak Dio ya atau pada teman-teman lain yang ada di Bisa. BNN ya. Nah, gitu ya anak-anakku ya. Jadi BNN terbuka untuk kita semua ya. Kita tidak usah takut untuk datang ke BNN. Ya, gitu betul ya, sekali. Pak, ya. Dan sedikit tambahan Ibu, Iya, untuk rehabilitasi nah, itu gratis. oh gitu ya Pak. Jadi ya. kalau misalkan teman-teman atau nanti mungkin yang melihat ini Ya. ada sekitarnya yang terindikasi menyalahgunakan, jangan Oh. takut untuk rehab. Oh, Nanti gitu. mikirnya biayanya mahal, enggak, gratis. Ini Semua dari tanggung pemerintah. Informasi yang mungkin juga bukan saya saja, kok kami semua Iya. ya Pak ya. Ini saat ini Iya. ternyata proses rehabilitasi untuk klien Klien istilahnya misalnya ini itu gratis, Ya, ya. gitu. Padahal harus ada sampai pasca Ya. rehabilitasi juga ya Pak ya. Itu harus dilakukan seperti itu. Berat sekali ya nak ya tugas dari BNN ini ya, itu untuk menanggulangi ya bahaya narkoba di tempat-tempat kita, terutama di Kota Malang Kota ini, Malang. ya, gitu. Pak Dio, terakhir ini Pak Dio ya, apa yang bisa Bapak sampaikan, apa yang bisa Bapak tekankan, bisa untuk meneguhkan anak-anak kita tentang ayo toh jangan sampai terjerumus ke dalam Iya. narkoba ya. Jangan coba-coba ya, jangan coba. Karena mungkin kalau kami dari Bapak Ibu guru sudah sering ya Pak ya, itu sudah sering. Tapi kalau ini langsung dari Pak Dio ya, dari Pak Dio sendiri langsung untuk anak-anak kami, pesan khusus untuk anak-anak kami. Silakan Ya. Pak Dio. Ini jadi kembali ke materi tadi Bu, saya sampaikan tentang judul materi tadi saya adalah muda, beda, dan bahagia. Itu harus ditekankan. Kita tuh sebagai generasi muda, maksudnya tadi generasi muda, jangan takut untuk berbeda. Misalkan di luar teman-teman mengajak hal-hal negatif, kita beda, jangan takut. Karena kita bisa meraih kebahagiaan itu dengan cara tersebut. Jangan sampai kita ketut teman, kita bisa meraih kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Dan tentunya tanpa narkoba. Itu saja. Terima kasih Pak Dio. Gitu ya anak-anak ya, jangan lupa pesan khusus dari Pak Dio ya. Ini khusus loh buat kita semua ya. Muda, beda, bahagia tanpa narkoba ya gitu. Punya prinsip ya, jangan mau ikut-ikutan ya, itu pesan dari Pak Dio buat kita semua ya. Aduh Pak Dio, banyak sekali yang Pak Dio jelaskan ya buat saya, atau juga buat anak-anak kami ya di rumah ini yang saat ini sedang menyaksikan kita juga. Mereka mungkin saat ini wah sepertinya kepengen, aduh coba sih kita bisa hadir ya, bisa hadir langsung bersama-sama dengan Pak Dio. Jadi mereka bisa menyampaikan apa sih unek-uneknya ya. Tapi ini tadi beberapa pertanyaan sudah kami rangkum dari beberapa juga dari anak-anak sendiri. Gitu, ya. Begitu anak-anak ya, semua yang disampaikan oleh Pak Dio dari pemaparan materi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin kita ketahui ya, sudah kita bahas habis oleh Pak Dio ya dari Badan Narkotika Nasional. Anak-anak yang terkasih ya, anak yang saat ini di SMP Kabupaten Malang dan menyaksikan acara ini ya, dari awal sampai akhir ya, dari mulai perkenalan kita dengan Bapak Dio, kemudian Bapak Dio juga menyampaikan pemaparan materinya beda kan ya, seperti yang boleh sampaikan tadi ya, ada sesuatu yang spesial ya buat kalian semua. Secara khusus hari ini saya mewakili keluarga besar SMP Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dio ya dari PMK Kota Malang yang sudah bersedia hadir memberi penjelasan buat anak-anak kita, memberikan pandangan, kemudian juga memberikan peneguhan buat anak-anak kita ya. Jangan sampai kalian itu jatuh terjerat dalam narkoba. Sekali lagi terima kasih Pak Dio untuk segala yang Pak berikan hari ini buat anak-anak kita. Terima kasih. Bagaimana anak-anakku di SMP Kabupaten Malang setelah materi hari ini? Tindakan apa yang kalian lakukan? Apakah kalian ingin berada di pusat rehabilitasi?
Ataukah kalian ingin berakhir di balik tali besi? Bure yakin, orang tua dan semua bapak ibu guru yakin, tentunya tidak. Karena kami tahu kalian layak dan pantas disebut generasi. Kalian yang selalu berkreasi, kalian yang selalu terus-menerus berinovasi, dan yang paling penting, kalian selalu mengisi diri kalian dengan segudang prestasi. Kami yakin itu karena kalian adalah pemimpin humanis, pemimpin bangsa, anti narkoba.